my YouTube channel. Dan buat kalian yang baru klik video ini, terima kasih dan selamat datang. Untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai desa-desa unik yang ada di dunia. Ada desa yang dimana dihuni oleh boneka, dan ada juga desa yang dikatakan sebagai desa kurcaci. Udah kayak di dongeng-dongeng gitu ya, kira-kira kurcaci beneran gak sih? So, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke desa yang pertama. Let's get started. Jadi desa Nagoro ini adalah sebuah desa terpencil yang berada di Pulau Shikoku, Jepang. Jadi karena desa ini dihuni oleh ratusan boneka, desa ini jadi terkenal sebagai desa terseram di Jepang, yang mana boneka-boneka itu sering disebut dengan Nagoro Dolls, yang dibuat seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, jadi kenapa sih desa ini bisa dihuni oleh boneka, terus penghuninya, penduduknya yang dulu-dulu kemana? Jadi nih ya, menurut informasi, sebelum era reformasi, desa Nagoro ini adalah salah satu wilayah tambang dan juga industri yang ramai penduduk. Letaknya itu di tengah lembah barisan pegunungan di Pulau Shikoku yang dilintasi oleh aliran sungai yang arusnya cukup deras, dan tempat ini pun menjadi tempat wisata yang cukup populer. Namun itu dulu, seiring berjalannya zaman dan majunya teknologi serta perekonomian Jepang, membuat desa Nagoro ini kehilangan kepopulerannya. Pabrik industri dan juga tambang yang dulunya ada di desa itu satu persatu mengalami kebangkrutan karena masalah finansial, dan para penduduk di sana juga mulai meninggalkan desa untuk pergi ke kota untuk melangsungkan hidup yang lebih baik. Dan diketahui bahwa di Jepang angka kelahiran mulai menyusut dan meninggalkan orang-orang lanjut usia yang sudah tidak bekerja di desa itu. Jadi dulu desa ini dihuni oleh lebih dari 500 penduduk, tapi kini hanya menyisakan sekitar 30 penduduk dengan usia termuda sekitar 65 tahun. Penduduk yang aku maksud ini penduduk beneran ya, manusia bukan boneka. Salah satu penduduk asli dari desa ini bernama Ayano Tsukimi, di mana dulunya dia memang pernah merantau ke kota, namun akhirnya pada tahun 2000 dia kembali ke desa untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Jadi awalnya si Oma Ayano ini, dia membuat satu boneka yang digunakan untuk mengusir burung di kebunnya. Dia menggunakan barang-barang bekas dan juga baju bekas ayahnya. Dan pas itu tetangganya lewat tuh, dilihat ada orang di kebun, diajaklah ngomong, Pak, misi Pak. Kok nggak ada jawaban gitu dia. Nah, setelah itu dia baru sadar bahwa yang diajak ngomong itu ternyata boneka. Nah, setelah itu ayahnya pun yang sakit itu meninggal dunia, dan membuat Oma Ayano ini merasa kesepian, merasa sedih. Dan ia pun membuat sebuah boneka yang mirip dengan ayahnya, dimana ternyata kebiasaan orang-orang di sana, warga di desa itu memang membuat boneka untuk anggota keluarga yang sudah meninggal. Jadi nih ya, misalnya kakaknya meninggal, ibunya meninggal, atau siapa gitu setelah meninggal itu, mereka buatlah boneka yang menyerupai anggota keluarganya itu dan ditaruh di dalam rumah. Dan akhirnya lama-kelamaan Oma Ayano ini merasa semakin kesepian karena di sana anak-anak muda udah pada merantau semua, jadi tinggal orang-orang yang lanjut usia aja. Semakin menipislah penduduk di sana, semakin sepi. Oma Ayano ini juga semakin kesepian. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membuat boneka yang menyerupai tetangga-tetangganya untuk diajak bicara gitu setiap hari untuk menghilangkan rasa kesepiannya itu. Agak serem sih aku dengernya ya. Pagi-pagi buka pintu lihat tetangga, hai tetangga, tapi itu cuma boneka. Gimana kalau dia nyaut beneran? Jadi boneka ini dibuat persis seukuran manusia dengan menggunakan bahan-bahan seadanya seperti tongkat kayu, koran bekas untuk mengisi tubuh, kain elastis untuk kulit, dan juga wol rajut untuk rambut. Waktu yang dibutuhkan oleh Oma Ayano ini untuk membuat satu boneka itu sekitar 3 hari, dan menyusun boneka-boneka itu di seluruh pelosok desa dengan berbagai aktivitas agar seolah-olah boneka itu hidup. Ada yang kelihatan kayak pekerja konstruksi yang sedang memasang tanda jalan, dan boneka-boneka lainnya juga terlihat sedang mengerjakan pekerjaan rutinnya. Ada yang seperti berprofesi sebagai nelayan, petani, ya pokoknya selayaknya manusia, selayaknya desa itu hidup, ada banyak penduduk. Dan di sana juga terdapat sebuah sekolah dasar yang sudah tutup karena di sana udah nggak ada anak-anak muda lagi kan, dan kini menjadi sekolah bagi para boneka. Boneka-boneka itu disusun selayaknya seorang guru, kepala sekolah, para murid, ada juga orang tua yang sedang mengantar anaknya. Ya pokoknya selayaknya sekolah. Dan informasi terakhir diketahui bahwa desa itu sudah dihuni oleh lebih dari 500 boneka. Boneka doang nih 500, penduduk aslinya cuma 30. Unik sih, unik. Jadi kita ngomong sama boneka kayak di film-film. Gimana, apa kalian tertarik untuk berkunjung ke desa ini? Sabar dulu, kumpul-kumpulin duit dulu. Setelah pandemi, langsung lanjut.
Oke, jadi di Cina ada yang disebut dengan Desa Yangxi di Provinsi Sichuan yang sangat unik nih, karena 40% dari warga di sana memiliki tinggi sekitar 90 cm dan yang paling pendek itu diketahui memiliki tinggi badan 60 cm. Desa itu dihuni oleh 80 orang, di mana 36 diantaranya adalah orang-orang yang bertubuh kerdil. Nah, para tetua di sana tuh, orang-orang tua di sana, pada tahun 1951 ada penyakit misterius di desa itu yang menyebabkan para warganya memiliki kaki yang pendek. Wabah itu menyerang anak-anak berusia 5-7 tahun. Nah, akibat dari wabah itulah ada beberapa orang yang memiliki tubuh pendek sampai dia tua, dan bahkan nih ada yang mengalami kecacatan. Untuk penyebab dari penyakit ini masih nggak diketahui. Para peneliti juga sudah mencoba berbagai metode, kayak menguji butiran tanah dan juga air di sana, tapi hasilnya nihil. Dan warga di sana percaya bahwa hal ini ada hubungannya dengan kekuatan roh jahat, seperti kutukan leluhur, legenda memakan kura-kura yang membawa kutukan, dan juga feng shui desa yang buruk. Nah, beredarlah banyak cerita-cerita yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi ada satu cerita nih yang paling terkenal, yang paling populer di sana, yaitu legenda tadi, yang legenda makan kura-kura membawa kutukan itu. Jadi dulu di desa itu sempat ditemukan sebuah kura-kura hitam dengan kaki yang aneh oleh seorang pria yang bernama Wang. Wang ya, W-A-N-G, bukan uang. Giliran denger uang aja langsung semangat. Dan penduduk di sana pun akhirnya agak dilema nih. Dilema. Ya, pokoknya mereka agak bingung gitu, kura-kura itu mau dimakan atau dibiarin lepas di alam bebas. Karena banyak nih penduduk, banyak orang-orang yang nyuruh udah makan aja nggak apa-apa. Akhirnya kura-kura itu pun disembelih dan dihidangkan dalam suatu acara besar di desa itu. Nah, setelah itulah muncul penyakit yang menyebabkan orang-orang di sana memiliki tubuh yang kerdil. Nah, karena penyakit itu datangnya pas nih setelah makan kura-kura itu, dan akhirnya warga di sana percaya bahwa itu adalah kutukan akibat dari memakan kura-kura yang berimbas kepada anak-anak di desa Yangxi. Dan pada tahun 1997 ini ada sebuah teori yang muncul di mana orang-orang di sana menjadi kerdil karena tanahnya terkena paparan dari merkuri. Tapi teori itu juga dijelaskan secara detail, nggak ada penjelasan lebih lanjut lagi dari para ilmiah. Jadi tetap cerita yang terkenal adalah cerita yang memakan kura-kura itu. Nah, karena desa ini nih unik, memiliki penduduk yang bertubuh kerdil, jadi desa ini sering disebut juga sebagai desa kurcaci, di mana para wisatawan juga ternyata sering berkunjung ke sana. Dan untuk menghibur para pengunjung, orang-orang kerdil itu pun juga sering menunjukkan drama yang disebut dengan kerajaan kurcaci. Oke, itu dia 2 desa terunik yang ada di dunia. Gimana, apa kalian sudah pernah berkunjung ke salah satu desa itu? Atau mungkin keduanya? Kalian bisa cerita bagaimana pengalaman kalian di bawah. Dan kalau ada dari kalian yang mungkin tahu desa-desa unik lainnya di dunia, kalian bisa banget komen di bawah. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.